Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang juga banyak masyarakat bawah itu menilai ini kurang baik gitu ya. Ya walaupun ini nanti benar apa tidak gitu kan ya, seperti ya katanya ya itu kalau yang punya tanah tidak difungsikan selama 2 tahun juga akan disita oleh negara. Walaupun mungkin peruntukannya bukan untuk semua tanah itu, ya mungkin juga tidak seperti itu mungkin ya, bagi orang-orang yang memang memiliki tanah yang luas ya, yang punya apa itu hak guna usaha misalnya seperti itu, yang sudah diberi izin tapi tidak produktif, tidak difungsikan dengan baik. Mungkin ke arah sana mungkin, tapi kan masalahnya ya kalau ini aturannya, ya saya nggak tahu ini aturannya seperti apa, tapi kalau itu aturannya tidak detail gitu ya, kadang-kadang kan di kita ini kan senangnya membuat aturan itu ya undang-undangnya itu ya, atau aturan itu yang ya kayak abu-abu gitu kan Mas ya yang multi tafsir gitu kan ya. Nah, ini yang bahaya kan di situ ya. Sebetulnya kalau kita yang orang awam ya, orang awam itu kan yang buat aturan itu yang detail, yang jelas gitu loh, sehingga tidak bisa dibantah. Itu mestinya yang seperti itu. Tapi kalau aturannya abu-abu, nah ini yang bahaya ya, karena sering terjadi ya tujuan yang sesungguhnya itu bukan seperti itu, tapi dilaksanakan di bawah itu menjadi berbeda. Coba bisa dibayangkan itu kalau misalnya itu aturannya abu-abu, ini mohon maaf Pak, aturannya saya nggak tahu seperti apa, tapi ini misalnya aturannya abu-abu, anggap saja tanah yang nganggur 2 tahun ini lantas diambil oleh negara, walaupun itu mungkin tujuannya adalah untuk tanah-tanah yang lain gitu ya, artinya yang tadi saya sebutkan ya, tapi kalau di bawah ini menafsirkannya berbeda, ya tidak pandang bulu siapapun itu kan, apakah itu tanahnya orang miskin ya, yang hasil menabung ya tiap bulan nyisikan uangnya 10.000, 20.000, begitu udah dapat kira-kira terkumpul ya belinya juga masih nyicil, kemudian disita. Nah ini kan jadi berbahaya kalau seperti ini. Ya ini semoga aja tidak dilaksanakan atau tidak jadi itu ya. Ya semoga ya. Ini kan yang membuat kegaduhan sebetulnya, membuat masyarakat yang tidak mengerti itu menjadi bingung, menjadi khawatir, menjadi takut. Itu kan masalahnya. Nah, maka itu tadi di sana sini timbul kritikan-kritikan gitu kan. Ya, ungkapan-ungkapan kekecewaan ya, sehingga ya itu tadi ada juga yang mengibarkan bendera One Piece gitu ya. Nah, ini kan satu hal yang perlu dicermati, hal yang perlu diamati dan diperhatikan oleh pemerintah kita. Ya harusnya itu kan bisa introspeksi ke dalam ya. Apakah selama ini gitu kan dengan rakyat kita tuh seperti apa kebijaksanaannya, aturan, apakah itu dalam bidang hal yang berhubungan dengan masalah fasilitas, masalah infrastruktur gitu kan, apakah memang sudah merata, kan ini harusnya menjadi koreksi gitu kan. Di samping itu juga yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana masalah keadilan di bidang hukum ya. Kan kalau kita lihat sampai dengan hari ini kan sebetulnya banyak warga atau rakyat yang di bawah ini menghendaki hukum itu ditegakkan dengan benar gitu kan. Dengan yang namanya undang-undang kan udah jelas itu kan, hukum itu udah jelas. Ya harus bisa ditegakkan dengan benar ya. Tidak pandang bulu siapapun. Sekarang lihat ya, banyak oknumnya itu kan. Ya, yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Ya,
Kadang-kadang saya kalau melihat informasi atau berita yang masih itu di medsos atau di yang lainnya itu kan, kalau ya kadang ya mesake itu artinya kasihan ya. Itu kalau orang yang maling motor itu ya, kalau ketangkep tuh bisa sampai mati loh itu. Ya, saking masyarakat di bawah itu sudah saking judeknya ya dengan tindak kejahatan. Itu kan Mas. Ya, dikeroyok, dipukulin sampai wah ada yang dibakar juga. Ngeri loh itu. Ya kita nggak membela orang yang namanya orang jahat. Ya jahat ya tetap jahat gitu kan. Maling harus tetap maling, harus dihukum, harus diberi hukuman yang benar gitu kan, sesuai dengan pelanggarannya. Tapi satu sisi kalau kita melihat di pemberitaan di medsos atau di apalah ya, itu kalau ada orang yang ketangkap ya diduga sebagai koruptor itu, dengan santai-santainya ya, dengan ketawa ketiwi ya masih bisa menyapa itu loh. Bisa menyapa media gitu kan. Ya. Padahal itu nilainya enggak sedikit ya. Ini harga motor paling berapa ya, kita kan ngomong nilai ya Mas. Ya, harga motor ya mahal-mahal ya mungkin 30 juta gitu ya Mas. Itu ya. Ya artinya yang umum gitu, yang umum gitu ya. Ya mahal-mahalnya 30 juta yang umum gitu kan. Ada bahkan yang di bawah itu gitu. Wah, itu digebuki sampai mati ya. Ya kita bisa lihat ada beberapa peristiwa yang terjadi seperti itu. Tapi itu yang koruptor yang korupsinya triliunan itu ya. Nah, ini yang membuat ya banyak masyarakat atau rakyat Indonesia ini menilai ini adanya satu ketimpangan hukum. Nah, sehingga menimbulkan satu kekecewaan, menimbulkan satu ya permasalahan di bawah ini, walaupun sebetulnya namanya rakyat kecil itu kan ya tidak bisa apa-apa, hanya bisa aja mengeluh. Coba, tidak hanya soal masalah hukum, masalah yang lain, masalah ekonomi sekarang ini kan. Semuanya serba susah, gitu kan. Harga-harga ya mahal, itu memang terjadi, gitu kan. Pajak sana sini udah semuanya dipajakin, gitu kan. Iya Mas, ibaratnya kita mau BAB saja udah kena pajak gitu ya. Iya kan? Kalau kita mampir ya ke WC umum gitu kan ya kita harus bayar ya Mas. Ya semuanya serba bayar kok. Ya. Nah, kita beli apapun ya itu kan ada, sebagai rakyat kecil kan sudah ikut ya, menyumbang pajak kan, semuanya kena PPN. Itu kan yang dijual itu. Kan rata-rata kan begitu. Apalagi yang perokok gitu ya Mas. Ya, cukainya gede itu kan, pajaknya gede. Ya. Nah, itu beda ya, kalau yang perokok kan beda lagi ya, memang itu satu hal. Tapi kan yang kebutuhan primer ya kan banyak. Ya, kita mau membangun renovasi rumah aja kan, beli barang macam-macam itu kan semua sudah kena pajak semua itu. Ya artinya secara tidak langsung ya ataupun tidak langsung kan kita sudah menyumbang atau artinya memberikan nilai kepada nilai rupiah atau istilahnya menyumbang pada pemerintah dengan lewat pajak ini. Ya mestinya ya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat pada umumnya itu ya mestinya dipikirkan sebagai prioritas dari pemerintah sekarang ini, kan harusnya seperti itu. Ya semoga aja ke depan bisa lebih baik ya. Ya tentu kembali ini kepada masalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini. Ya artinya tidak hanya sekedar ngomong seperti saya ini ngomong kayak gini, ini kan enggak. Artinya harus dilakukan sesuai dengan ya amalannya masing-masing. Ya, amalan itu ya artinya perbuatan kita masing-masing. Bagaimana di dalam mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan profesinya masing-masing. Kan begitu, ya. Apalagi yang ada hubungannya dengan masalah, karena begini, ya. Negara pun ya tidak mungkin bisa membangun ya
bangsa ini dengan baik kalau di dalam negara kita ini ya, secara politik, secara keamanan ini kurang kondusif. Ya ini tidak mungkin gitu kan. Kenapa? Itu tetap terpengaruh sekali atau berpengaruh sekali. Ya, apalagi kalau sampai terjadi perpecahan di antara bangsa kita. Kan? Sekarang kan kita yang bolak-balik saya ngomong sangat miris. Padahal kalau kita kembali pada Al-Quran ya, yang beragama Islam itu kan kita sudah jelas tahu ya bahwa manusia itu kan diciptakan itu ya laki perempuan ini kan ya yang berbangsa-bangsa bersuku bangsa ini kan ya tidak lain adalah untuk saling kenal mengenal ya untuk saling bantu membantu kan begitu mestinya ya. Dan tidak boleh saling cerai-berai itu kan. Cuman bagaimana ini bisa dilakukan ya kalau kesadaran untuk seperti ini semakin luntur. Nah, semakin lunturnya ini kan berbagai macam penyebabnya kan. Sebetulnya ya, penyebabnya itu macam-macam. Ada yang menyebab karena merasa keyakinan itu kan ada sebab. Tapi pada umumnya ya kalau kita perhatikan pada umumnya ya. Ini biasanya masalahnya itu sebetulnya masalah perut. Ya. Orang kalau perutnya lapar ya untuk membeli makan aja susah gitu kan. Artinya ekonominya morat-marit. Ini kan orang-orang seperti ini kan sangat mudah sekali untuk dibujuk ya melakukan satu hal yang tidak baik. Artinya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu. Ini yang sangat berbahaya. Maka negara yang baik itu memang kemiskinan itu harus bisa dientaskan gitu kan. Nah, tapi kemiskinan itu makin banyak, aduh ini berbahaya. Ya, sangat mudah disulut, gitu kan. Apalagi kalau ditunggangi dengan ya dogma-dogma atau apa istilahnya itu, dengan ujaran-ujaran kebencian, gitu kan? Ya. Dengan disisipi atau ditunggangi dengan menyalahkan kelompok A, menyalahkan kelompok B, menganggap kelompoknya paling benar sendiri. Nah ini yang berbahaya itu karena ini tadi banyak rakyat yang karena kebutuhan perutnya ini akhirnya hanya sekedar untuk itu tadi, hanya sekedar untuk sesuap nasi ibaratnya kan begitu, sehingga mudah terpengaruh, mudah diprovokasi. Nah ini yang berbahaya. Dan ini sebetulnya kalau kita amati sudah banyak terjadi. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Demikian dulu. Semoga ada manfaatnya dan kita lanjutkan pada episode berikutnya dalam hal seperti ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.